Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3 ya. Jadi udah lama banget ya kepengen review produk-produk donceng ya. Kalau kemarin kita lebih ke drill ya, hammer drill, drill driver, impact wrench ya, circular. Jadi memang sebetulnya ini salah satu produk yang memang gue cukup tunggu ya. Ini adalah DC-MP6 atau satu buah cordless trimmer. Nah ini menarik banget ya untuk package pembelian seperti ini ya, mendapatkan dua buah baterai dan satu charger ya. Lu cukup hanya membayar range-nya di 1.500.000-an, mungkin sampai di sekitar di 1,6-an ya, tergantung di mana kalian membelinya. Oke, dan kalau misalnya kalian masih merasa berat ya, seperti biasa ya, Donceng itu memberikan untuk package yang bare tool atau alat only ya, atau toolsnya aja. Nah ini sama aja ya, pokoknya alat doang aja dah ya bahasanya. Nah, lu cukup hanya membayar di 700 ribuan. Nah, jadi kalau misalnya lu udah punya banyak pembelian package dari Donceng ya, lu pengen menambah tools tapi kantongnya nggak mau terlalu dalam ngerogohnya ya, lu cukup ngeluarin ya, nggak sampai 1 juta lu udah ngedapetin ya bare tool atau alatnya aja. Di sini untuk spesifikasi yang gue bacakan, di sini untuk baterainya ya, di sini 20 volt ya, masih sama seperti yang lainnya, dan 4 Ah ya, ini sebanyak 2 buah. Dan untuk knowledge speednya dia ada di 10.000 sampai di 30.000 per menit ya. Ini untuk knowledge speed untuk RPM-nya. Untuk colletnya ya, dia di 6,35 atau di 1/4 in ya. Ini yang akan kita review di sini ya. Dan di sini ada mailing kapasitasnya di 40 mili atau di 4 cm ya. Ada speed settingnya dia sampai 6 speed ya. Jadi ada speed 1 hingga 6 ya. Dan untuk berat alat ini ya di 2,1 kilo. Nah jadi kalau speednya enak bisa diatur apa enggak, enaknya memang ada variable speed. Jadi memang terkadang kita ngetrim ini nggak selalu always harus menggunakan speed yang paling tinggi. Nah oke, jadi kalau misalnya bertanya, bang kok lu seneng sih sama cordless trimmer ya, karena buat gua itu kalau kita menggunakan cordless trimmer ya, positioning ngetrim ini kadang-kadang posisinya suka nggak enak ya, suka dalam posisi yang memang misalnya ya contoh ya, antara kabel dan jalan, karena kan namanya orang ngetrim ini umumnya kita running ya jalannya, kadang-kadang kabelnya belibet ya gitu. Nah karena dulu pernah ya ada yang menggunakan serut ya, mesin serut itu ya, itu bukan cordless, ada ekornya, bener-bener ekornya sendiri itu yang digulung ya, pakai mesinnya sendiri. Nah lucu nggak kira-kira? Hah? Gitu. Jadi bener-bener nggak tahu apa yang dia serut ya, kayunya keserut tapi kabelnya pun ikut diserut pula ya sama dia ya kan, puki itu. Nah oke ya. Tuh ya, yang di belakang layar dia ketawa aja. Oke guys ya, jadi ya untuk semua produk-produk ini sorry guys ya, ini di belakang layar dia merasa soalnya mungkin sepertinya. Iya. Ya untuk produk Donceng ini memang yang masuk ke kita gue suka ya, jadi memang aduh ampun deh guys, ini sampai keluar air mata nih ya. Iya, jadi untuk produk-produk Donceng yang masuk ke sini memang gue bisa bilang hampir semuanya cordless. Nah ini sebetulnya seberapa penting sih bang untuk tool cordless, tool cordless ya, pada saat kita pakai dalam kerja ya. Nah sebetulnya kalau dari gua sendiri ya, betapa pentingnya ini, sangat penting sekali, karena
Gue pernah ngalamin satu case itu ya, zaman dulu ya, kita kalau kerja tuh ya bawa rollan sampai 50 meter satu roll gitu loh ya, sampai 50 meter, ada yang 40 meter, bahkan 50 meter kurang. Ini capek ya gitu. Tapi sekarang ya, jangankan cuma hanya bor ya, kalau zaman dulu memang bor, gerinda sekarang ada, jadi udah lengkap nih ya, buat drilling, buat cutting ya. Nah, itu udah lengkap banget dan ini gue suka banget ya. Nah, gue nggak tahu nih Donceng punya laser level apa enggak. Nah, karena laser level ini juga kita butuh juga nih ya, untuk apalagi kalau misalnya bukan cuma hanya untuk di bidang interior, tapi sipil pun aja kita perluin. Nah, jadi mungkin ya, tapi gue yakin ya, SKU Donceng ini ya semakin tahunnya semakin banyak bertambah. Nah, ini gue juga suka ya, karena apa? Ya karena nanti semakin banyak SKU dalam satu produk ya. Contoh kayak Donceng ini ya, ini banyak banget ya produknya, dan baterainya itu kita bisa saling share. Nah, ini nih, jadi jangan punya baterainya tunggal punya dia sendiri, tapi ekosistemnya nggak banyak. Nah, jadi agak bete juga. Tapi kali ini ya, ini bener-bener ya banyak banget ekosistem yang kita bisa dapetin dari Donceng ya. Dan tidak lupa juga ya, sama ini seperti yang lainnya, Donceng memberikan garansi selama 2 tahun. Oke, dan yang pastinya untuk distribusi ya, alat-alat Donceng ini hampir sudah merata di seluruh Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa sekalipun ya. Dan tidak lupa juga untuk service centernya udah benar-benar ya di cover semuanya oleh Donceng. Nah, oke. Nah, langsung aja kita akan buka satu package pembelian seperti ini, dapat apa aja sih. Nah, ini menarik ya. Jadi pas gua buka di sini langsung terpampang ada tas ya. Di sini tas ya. Jadi tas ini enak. Yang pasti bakal kepake juga ya, karena memang banyak aksesoris ya. Jadi kalau satu buat trimmer ini banyak aksesoris. Jadi kalau misalnya kita punya tasnya seperti ini ya, ini enak banget. Jadi kita udah langsung aja aksesoris, udah nggak usah bingung naronya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia nih ya. Ini dia alatnya, dan bener-bener ya, lo bisa lihat ya, slim banget, kecil banget, compact banget, dan enak banget. Dan ini chargernya ya, ini bukan yang fast charging ya, jadi memang ini yang outputnya kecil. Nah, biasa kalau yang fast charging itu yang seperti kemarin ada dalam package-package tertentu yang fast charging. Nah, tapi kalau misalnya kalian bang, gue yang nggak usah fast charging juga nggak apa-apa. Sebetulnya kalau misalnya nggak dalam satu case kalian membutuhkan dalam waktu pengecasan yang cepat, nggak mesti menggunakan fast charging juga ya. Jadi di random aja ya gitu. Tapi bukan berarti kalau kalian punya banyak ekosistem dari Donceng, bukan berarti tidak perlu untuk yang fast charging. Ini sangat diperlukan sekali ya gitu. Jadi tergantung situasi ya. Misalnya kalau lagi agak sedikit butuh cepat ya, berarti kita butuh peranan si fast charging ya. Kalau misalnya lagi slowly aja ya, baterainya juga banyak ya, nggak mesti fast charging juga, nggak jadi soal. Oke. Nah, untuk aksesoris kayaknya ditempatkan di dalam sini ya. Yes, ini banyak banget. Nah ya, ini kita kopyakin aja, ada apa nih bahasanya di kodnya, gledegin aja udah. Nah, oke. Dan ini juga menarik ya untuk tasnya. Nah, ini tasnya juga dia modelnya tas lempang nih ya. Ini juga asik nih ya. Nah, luar biasa sekali. Set ser. Nah, kan tinggal begini. Ya, ini asik banget. Jadi tas ini juga enak ya, yang pastinya buat menaruh atau meletakkan aksesoris yang seperti ini, yang kecil-kecil ya, seperti para railgate ya. Di sini juga kita mendapatkan 2 buah base. Base yang pertama yang ditempel di sini adalah base-nya dia bulat, yang ini kotak. Bang, fungsinya apa sih Bang untuk kedua di sini? Nah, ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda ya. Nah, biasanya kalau yang kayak begini, kita positioningnya pada saat kita membuat fence yang track atau posisi panjang. Nah, ini kita bisa gunakan menjadi base atau sandaran pada saat kita menggunakan positioning membuat tali air atau slotting. Nah, itu posisinya ini cukup kita sandarkan. Kalau yang kayak begini kan dia posisinya biasanya umumnya pasti akan jadi goyang ya. Nah, di sini juga banyak banget ya, ini aksesoris standar yang kita bisa dapatkan, kunci-kunci dan yang lain-lain. Nah, di sini dia kartu garansi yang diberikan dari Donceng. Nah, oke, guys, gue sih nggak mau bahas secara build quality ya. Jujur ini kelihatannya build quality-nya benar-benar premium sekali ya. Ini gue suka ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, positioning tombol dan posisi untuk pengaturan speednya ya, oke. Nah, jadi ini adalah salah satu safety yang diberikan dari Donceng. Jadi sebelum kalian ini ya, kita nggak bisa nih hidupin pencet, asal mencet aja nggak bisa. Jadi
Ya, kalau dia lampunya udah positioning kayak begini, dia posisi dalam posisi standby ya. Posisi standby. Jadi baru nanti kita hidupkan seperti ini. Ya, dan pengaturan speednya di sini juga dia enak ya. Dan sudah dimiliki soft start juga dari speed 1 hingga speed 6. Nah, ya, seperti ini. Dan yang pasti ya, untuk mesinnya sudah dibekali mesin brushless, dan untuk pengaturan ya, kalau kita biasa sering sebut botolnya ya. Nah, ini untuk pengaturan kedalaman atau thickness ya. Nah, di sini kita tinggal setup aja nih ya. Ini enak banget di putaran ini, dan sorry ya, mohon maaf, ini putarannya berfungsi dengan baik ya. Ini bukan cuma hanya pajangan. Ada yang kayak begini, ininya diputer pentilnya ya kan, pentilnya doang yang muter nih. Mangkok ini botolnya dia kagak jalan ya, diem aja di tempat. Nah, kalau kali ini dia berbeda ya. Dan di sini juga dia pada saat markingnya ya. Di sini adalah marking atau alat ukurnya di sini ya. Dia apa ya? Seperti guratan ya. Jadi seperti di laser, di marking, jadi nggak mudah luntur yang pastinya. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, memang build quality-nya luar biasa ya. Jadi harganya masih sangat cukup bersahabat sekali ya. Tapi ini barang yang kita dapetin premium, dan di sini ya untuk gripnya ini full rubber dan menarik sekali pastinya. Oke, langsung aja kita akan coba. Kita langsung lihat aja performa dari DCMP6. Oke, nah di sini kita gunakan mata strike ya. Jadi atau mata lurus. Nah, ini udah kita setup ya, dan base-nya ini kita pakai yang bulat saja. Nah, untuk speednya kita akan coba di speed 1 dulu ya. Jadi untuk positioning on-nya, kita cukup tekan di bagian on ini. Nah, setelah dia menyala ya, lampunya menyala dan sudah berbunyi ya. Nah, cukup kita tekan kembali. Nah, ini adalah bentuk safety yang diberikan dari Donceng ya. Jadi tidak sekali klik dia langsung hidup. Nah, bangko ini langsung hidup ya, karena posisinya dia tadi sudah berbunyi ya. Jadi kalau kita mau matikan lagi, nah sampai dia bunyi lagi dan lampunya mati ya. Akan tetapi cukup kita matikan sekali pada saat penggunaan ya, secara automatically dia akan mati sendiri. Kita akan coba dulu ya. Oke. Nah, ini posisi hidup. Nah ya, dia hidup, kita matikan dan kita cukup letakkan. Nah, jadi nanti dia pada saat posisi seperti ini, beberapa detik dia akan mati. Nah, ini kita akan tunggu aja. Nah, kalian bisa dengar ya. Ya, kurang lebih mungkin di 1 menit ya. Nanti dia akan mati secara keseluruhan ya. Nah, kita pencet lagi, dia nggak akan mau hidup. Nah, ini adalah bentuk safety-nya. Nah, jika kita pengen gunakan, kita pencet lagi sampai dia berbunyi dan kita akan gunakan. Oke. Nah, ini kita akan coba di speed 1 dulu ya. Kita akan coba. Ini kita coba untuk speed 1 ya, dan menggunakan mata straight. Nah, sini kita akan coba fullin. Oke. Dia sampai ada di 6 speed. Nah, ya. Nah, di sini medianya kita gunakan PVC. Nah, mungkin di sini mungkin sedikit gue berikan tips juga. Nah, anggap misalnya ini kan sekarang ini 1,8 ya. Nah, kita anggap kita pengen membuat trim dengan kedalaman kurang lebih mungkin kita anggap 1 cm ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini kita mundurkan terlebih dahulu ya. Nah, kalian bisa dengar ya, tadi dia mati kembali ya. Nah, oke. Nah, misalnya lu positioning mau ngetrim plywood ya, ataupun PVC seperti ini. Nah, baiknya seperti apa dalam penggunaan? Nah, jadi baiknya kalau sedikit tips dari gua ya, jangan pernah masukkan mata dalam posisi langsung ya, artinya dalam kedalaman yang udah kalian tentukan. Nah, jadi baiknya ya secara perlahan atau step by step ya, seperti ini.
terlalu dalam ya. Terlalu dalam ini ya, sampai putus jadinya. Nah, jadi kalian bisa lakukan secara step by step ya. Jadi artinya tidak langsung dengan kedalaman yang kalian inginkan. Nah, contoh kita ulangi sekali lagi ya, karena tadi kedalaman. Nah, jadi seperti ini. Nah, 1 atau 2 kali. Nah, ya. Oke. Nah, jadi kenapa ya? Supaya mesin ini tidak bekerja terlalu berat ya. Bang, berarti mesinnya nggak bagus dong? Bukan, ini adalah salah satu cara juga ya dalam penggunaan ya supaya mesin ini awet ya. Apapun brandnya ya, yang jelas tetap ya dalam penggunaan yang baik dan yang benar ya. Nah, akan berpengaruh sama performa mesin juga. Nah, jadi artinya kita tidak langsung menusukkan atau memasukkan sepanjang ya dengan kedalaman ya yang kita butuhkan ya. Jadi baiknya digunakan dimasukkan secara perlahan ya, 2 mili, 3 cm, 3 cm dan 2 mili ya, 5 mili, 8 mili dan sampai misalnya 1 cm. Jadi secara bertahap. Nah, ini akan jauh lebih bagus juga ya. Jadi tidak langsung ya dengan kedalaman yang kita butuhkan langsung ditusuk ke dalam itu dan kita melakukan ngetrim ini sepanjang ini. Nah, ini pasti akan terlalu berat ya, karena memang posisi matanya udah masuknya terlalu dalam gitu loh. Apalagi kalau yang digunakan matanya yang udah nggak tajam. Nah, seperti itu. Oke, untuk speed satunya enak ya. Di sini masih sangat bisa bekerja ya, dan untuk dari sisi vibrasi juga ini enak banget mesinnya ya. Masih sangat mudah buat kita gunakan. Nah, ya. Ya. Nah, akan tetapi memang kalau di speed 1 ya, jadi bukannya tidak diperbolehkan juga ya. Ini karena kita review. Jadi kalau misalnya speed 1 anggap kalian mau ngetrim HPL di bagian sisi pinggir, nah itu mungkin pakai speed 1 masih it's okay. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin slot seperti ini, saya sarankan jangan. Oke. Nah, kita coba untuk speed 3-nya ya. Oke. Nah, ini vibrasinya yang terasa di tangan cukup minim sekali ya. Jadi tidak terlalu getar dan untuk soft startnya juga enak ya. Nah, ya. Nah, lembut sekali. Dan untuk di bagian ini gue suka ya, rubbernya ini benar-benar di grip di tangannya ya. Ini enak banget. Dan kalau sekarang sih memang kita nggak terlalu ini ya. Nah, sorry sebentar. Nah, ya ini sih masih cuma hanya anget-anget kuku karena memang belum terlalu lama pemakaiannya. Kita akan coba mungkin ganti medianya ya. Kita coba gunakan plywood ya. Oke, di sini kita pada saat coba ke plywood langsung ke speed yang paling tinggi aja ya, karena memang jauh lebih berat ya. Oke, kita akan coba. Ini kita mulai dari sini aja. Ternyata ada paku ini ya. Ada paku ketancap di dalam. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, ini kita ulangi kembali ya. Ini ternyata ujung sama ujung ada bekas paku di dalam ya. Oke, nggak jadi apa. Ya, ini kita coba lagi ya. Mungkin dari sini sampai sini ya. Kita akan coba ya. Nah, jadi ini kita coba ya. Jadi sama prosedurnya sama ya. Ini kedalaman kurang lebih sekitar 1,2 ya. Kita bikin kedalaman. Jadi posisinya yang terpenting adalah ya si ngetrimnya ya. Tadi menggunakan tahapan ya. Jadi dimasukin secara sedikit demi sedikit ya ke dalam gitu. Nah, di sini kalau kita lihat
ya. Nah, ini masih wajar ya, panasnya masih wajar banget, dan sebetulnya nanti dia akan kredus juga karena posisinya di sini karet ya. Nah, ya posisinya karet, dan ya kalau panasnya yang masih umum ada ya yang pernah kita coba ya. Ini posisi baru 1 kali atau 2 kali kayak seperti ini ya. Ini panasnya udah lebih dari ini, itu ada ya. Nah, kalau menurut gue ini jauh lebih better, dan yang gue suka dari vibrasinya benar-benar minim banget ya, dan suara mesinnya sangat senyap banget sih ya, nice banget pokoknya deh. Oke, guys, ya akhirnya tadi kita sudah coba ya, dan benar-benar sesuai perkiraan gue, dan memang sebetulnya hampir semua produk-produk Donceng yang sudah pernah kita cicipin ya di sini dicoba ya, tapi biarpun cuma hanya baru dalam ranah scoop review ya. Nah, jadi artinya memang gue belum pernah pakai dalam keadaan running, gue pakai di behind the scene, di belakang layar misalnya gue pakai buat produksi, memang gue belum pernah ya. Cuma hanya ada beberapa produk-produk Donceng aja yang pernah kita review, pernah kita pakai ya. Kalau di review malah belum pernah ya. Nanti kita akan review lah ya. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya ya, kalau misalnya memang ada kesempatan, kita akan coba ya untuk menggunakan produksi, dan enaknya nanti mungkin kayak kita bikin ulasan review lagi ya setelah sekian lama pemakaian. Tapi kalau ini gue nggak bisa buat ya. Jadi kalau yang produk-produk yang gue nggak pernah pakai ya gue nggak bisa buat, karena yang gue pakai itu adalah ya gue istilahnya membuat ya satu buah ulasan cerita ya, kayak gitu ya. Jadi selama gue pakai produk ini, kalau misalnya gue taruh terus gue nggak pakai, gue review lagi terus gue bilang ini pemakaian sekian lama, ya bokis gue namanya ya nggak. Kalau zaman dulu itu bokis ya. Oke, guys, so ya secara dari build quality dan yang gue suka vibrasinya benar-benar low banget dari produk ini ya. Jadi pada saat kita ngetrim ya, tangan ini benar-benar rasanya nggak pegel, dan kalau dari untuk sisi panasnya ya, panasnya masih sangat wajar ya. Tadi biarpun kita cuma hanya ngetrim satu buah PVC board dan plywood ya tadi pada saat terakhir, nah itu kita ngetrimnya ya benar-benar enak banget, dan rasanya benar-benar ya nggak terlalu geter lah, karena banyak banget mesin kayak begini yang benar-benar geter banget, dan efeknya akhirnya kita tidak nyaman pada saat penggunaan ya, agak sedikit susah yang pastinya, tricky lah. Oke, guys, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa gue akan sertakan untuk semua link pembeliannya, kalian harus cek di deskripsi ya. Link pembelian yang gue sertakan itu benar-benar ya, mulai dari Jawa sampai di luar Pulau Jawa ya, tinggal kalian aja dipilih di mana kalian ingin membelinya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.